kabarnya apa? Sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini kamu masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi yang berikutnya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan ketua memimpin doanya. Baik, pada pagi ini pembelajaran kita, materi kita yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Apa judulnya? Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ya, pertemuan kita sebelumnya yaitu tentang Asmaul Husna ya. Tentang apa? Asmaul Husna itu apa? Kita nama-nama baik bagi Allah. Kita sebagai umat Islam harus meyakini nama-nama baik bagi Allah. Nama-nama baik bagi Allah ada berapa? 99. Kita. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Mana kamu nanti bisa menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian kamu bisa menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian kamu bisa memahami ketentuan dari sholat berjamaah itu. Nah, metode apa tujuan dari pembelajaran kita itu kamu bisa nanti menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Kemudian menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, menyebutkan hukum sholat masbuk, kemudian menyebutkan halangan bagi orang yang sholat berjamaah, kemudian menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah, kemudian mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. Jadi setelah kita belajar ini nanti kamu dalam praktek keseharian bisa melakukan sholat berjamaah dan tidak salah lagi bagaimana cara sholat berjamaah yang benar. Metode dari pembelajaran ini yaitu scientific, ya, scientific discovery learning. Itu mengamati, ya, mengumpulkan informasi, asosiasi dan mengkomunikasikan. Nanti Bapak tampilkan sebuah video tentang sholat berjamaah. Kamu nanti silakan amati. Nanti Pak suruh misalnya apa yang bisa kamu amati dari video itu. Ya. Boleh kamu catat ada aja buku kamu ya. Oke. Dengan apa yang bisa kamu amati sekilas tentang video ini yang menerangkan sholat berjamaah? Tunjuk tangan. Ayo. Nah. Ya. Mana?
tapi besok solat di masjid pada di rumah. Okey. Itu sekilas tadi video tentang solat berjamaah. Jadi itu apa? Solat yang dilakukan dua orang atau lebih, yang terdiri dari imam dan makmum. Dan hukum melaksanakan solat berjamaah itu sunat muakkad. Apa hukumnya? Sunat. Apa sunat muakkad? Sunat yang mendekati kepada wajib. Hukumnya mendekati kepada wajib. Apalagi bagi anak-anak bapak yang laki-laki, ya, itu wajib pergi solat berjamaah ke masjid. Pada masa Abu Bakar dulu, bagi yang laki-laki umat Islam ini yang tidak pergi ke masjid dijemput ke rumahnya. Bahkan kata Abu Bakar, kalau tidak mau dia bakar rumahnya. Ya, begitu besarnya pahala solat berjamaah. Ya, dan sebagian ulama mengatakan solat berjamaah itu fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Kalau ada suatu kampung itu ada masjid di situ, tidak ada satupun orang solat jemaah di masjid itu, kosong aja tiap waktu, maka berdosalah sekampung itu. Ya, kena dosa sekampung itu. Tapi ada 2 orang atau 3 orang atau 4 orang yang melakukan solat jemaah di masjid itu 5 waktu sehari, maka terhindar dari itu sebagian ulama. Tapi yang lebih kuat itu adalah hukumnya sunat muakkad. Hadis yang menerangkan keutamaan dari solat berjamaah. Silakan apa baca? Bisa. Solat berjamaah tadi sabaqi wa isri darajat. Kita rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Apa kata Nabi? Silakan kamu. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, sebenarnya 27 derajat. Ya. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri, yaitu 27 derajat. Itu kata Nabi. Dan dalam sholat berjamaah itu ada apa? Ada imam, ada makmum. Itu syaratnya. Ya. Kalau tidak ada imam, tidak sah sholat berjamaah. Kalau tidak ada makmum pula, tidak sah salat berjamaah. Dan imam ada pula syaratnya. Apa syarat-syarat imam? Imam itu harus orang yang sudah pandai dan fasih membaca Al-Quran. Ya. Kemudian mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Jadi seorang imam itu adalah pahamnya tentang seluruh tentang sholat, baik rukunnya, ya, sunat-sunat sholatnya, pokoknya semua yang berkaitan dengan sholat itu dia sudah paham. Ya. Kemudian diutamakan orang yang lebih tua dari antara anggota jemaah lain. Tua maksudnya adalah dia sudah paham, sudah fasih, ya, umurnya lebih tua. Itu yang tidak boleh mengikuti gerakan sholat orang lain. Di ketika kita berjemaah yang diikuti itu siapa? Ya, imam. Tak boleh pula orang lain, ya. Kemudian jika sholat berjamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi imam harus yang laki-laki. Jadi menjadi imam itu tidak boleh perempuan. Jika jemaah terdiri dari perempuan saja, maka imamnya boleh perempuan. Jadi perempuan mengimami perempuan itu boleh. Tapi kalau ada laki-laki, wajib laki-laki. Batal kalau perempuan mengimami laki-laki. Paham? Yang syarat jadi makmum, terus berniat menjadi makmum. Misalnya anak-anak bapak sholat Isya atau maghrib gitu, ya. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin makmuman mustaqbilal qiblati lillahi. Itu kalau sebagai makmum. Kalau imamnya apa? Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala. Itu saja. Imaman lillahi. Jadi kalau kamu sebagai makmum harus niatnya sebagai makmum. Kemudian mengikuti gerakan imam. Ya. Harus kita mengikuti gerakan. Kadang
lihat di masjid ketika Jumat, imamnya belum rukuk dia ada rukuk, imamnya belum selesai sujud dia ada bangkit. Itu tak boleh ya. Tak boleh mendahului imam. Kadang imamnya belum takbir ni Allahu Akbar, dia dah duluan dah gini. Ya. Jadi harus bagaimana caranya? Biar imam dulu, misalnya takbir Allahu Akbar, baru ikuti oleh makmum Allahu Akbar. Itu ya. Ketika rukuk itu juga Allahu Akbar. Sudah rukuk imamnya baru kita mulai pula mau. Jadi tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian mengetahui gerakan imam baik secara langsung maupun maupun makmum yang berada di belakang. Ya. Jadi imam itu memang harus paham pula dengan keadaan makmumnya. Ya. Kemudian makmum dan imam harus berada dalam satu tempat. Satu tempatnya Pak, dalam satu ruangan. Ya. Misalnya kamu di sini imamnya di pustaka misalnya, itu tak bisa ya. Atau masjidnya di sini, imamnya di rumah. Ya, tidak boh. Bagaimana Pak kalau masjidnya bertingkat Pak? Ya, di bawah ada penuh, di atas kosong. Terus bagaimana imamnya Pak harus pula dua enggak Pak? Itu masih dalam satu ruangan. Ya. Itu sah. Di Masjid Haram aja luas kan? Ya kan? Imamnya satu. Ya. Yang maksudnya tidak satu ruangan itu sudah ada pembatas berjarak antara makmum dan imam. Ya. Kemudian tempat berdiri makmum tidak boleh sejajar atau lebih depan dari di imam itu berdirinya di mana? Di depan makmum, ya. Makmum belakang. Kemudian cara sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Dan makmum tidak boleh mendahului atau lebih lambat dari imam. Lambat karena tidak boleh lah. Ya. Imamnya sudah sujud, kamu masih juga rukuk. Ya. Atau imamnya sudah assalamualaikum, kamu masih aja rakaat kedua. Itu tidak boleh. Harus. Kemudian laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan atau waria sekalipun. Ya. Kemudian makmum tidak boleh mengikuti imam yang batal sholatnya. Ini. Baik, kamu sebagai makmum, sebagai imam harus paham ini. Jadi makmum tidak boleh ikut kalau imam yang batal. Gimana Pak kalau seandainya saya jadi imam nanti terkentut saya buang angin? Itu saya sampaikan saja selesai sholatnya Pak. Menurut kamu gimana? Kalau seandainya jadi imam buang angin kamu, gimana? Kamu selesaikan dulu atau kamu mundur? Kamu suruh makmumnya jadi mana? Menurut kamu gimana? Kalau kita seandainya jadi imam, lepas angin kita, walaupun tak terdengar oleh makmum, kita mundur. Jangan ketika sujud. Ketika sujud kalau mundur tu tak tentu dari makmum kan? Namunnya Pak Imam lah kamal, Pak Imam kira Pak Imam lah hilang gitu ya. Ketika kita sudah mungkin ada lihat dari ketika duduk atau mundur. Makanya seorang makmum yang di depan belakang imam itu makmum yang bisa pula jadi imam. Jadi ketika imam tadi mundur, makmum itu paham pula, jangan lupa, kemana Pak Imam? Kemana Pak Imam? Ya. Pak Imam kabur, gitu pula kalau bilang dia. Kamu bilang pula Pak Imam kabur, ya. Maju, ganti. Kan ini imam, ini kamu makmum. Imamnya kena lepas sebelumnya dia pergi. Ada? Saya bisa tak itu? Tak batal. Yang batal tu lebih dari atau kamu gini-gini aja. Ya, itu batal ya. Tapi kalau ada satu, ya, paham? Makmum atau imam, ya,
salah dia, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki? Ya? Apa yang dilakukan? Membaca subhan. Misalnya imamnya baca surah Al-Fil, ternyata sudah sampai pula ke ayat Ad-Duha, atau Al-Fatihahnya salah, ya, atau lupa dia ternyata belum rukuk, ternyata langsung aja sujud. Apa yang dilakukan oleh makmum laki-laki? Membaca subhanallah, gitu ya. Yang perempuan ikut pula. Perempuan apa yang dia lakukan? Tepuk punggung tangannya. Ini nggak boleh pula kayak ini. Tepuk tangan teman-teman. Cukup sekali. Nah, dan juga ya, itu caranya ya. Tepuk punggung tangan. Ya, kenapa? Kita cukupkan di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan materi ini karena ini 3 kali pertemuan ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai syarat menjadi imam